Saya ke Pak Ishak Liputo. Belum, masih ada narasumber lainnya. Makasih Pak Hadi. Pemirsa TV Memosa yang ada di rumah, saya hormati. Saya sakit leher Pak Hadi, sebenarnya saya tidak mau bicara. Ya. Tapi dari pembicaraan, ada yang tercecer yang harus saya sampaikan. Dan yang saya sampaikan ini harus masuk ke telinga gubernur. Yang pertama, sosok seorang Pak Yusran Lapananda, birokrat Kabupaten Gorontalo. Sebenarnya kalau saya gubernur, saya malu. Saya malu tidak menghadirkan eksekutif, hanya seorang Yusran Lapananda, birokrat dari Kabupaten Gorontalo, mampu memberikan sumbangsi pikiran lewat anggota dewan yang saya anggap malam ini saudara Adinda Erwin dan Pak Adhan, orang yang gentle. Saya titipkan Yusran Lapananda masukkan dalam job bidding untuk menjadi seseorang pejabat. Malam hari ini saya kecewa sebenarnya Pak Hadi. 5 kali saya telepon yang namanya Sukri Botutihe. 5 kali saya telepon di WA, tidak dibalas dan tidak diangkat. PLH Sekda maksudnya. Baru PLH. Kemarin baru asisten. 1 kali saya angkat di telepon, dia angkat. Ada kalanya dia kejar saya dia telepon. Saya hanya menginginkan bahwa acara ini sangat penting untuk menjernihkan asumsi masyarakat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam 3 bulan masa jabatan Pak Hamka, antara eksekutif dan legislatif saya melihat seperti ikan dalam akuarium. Apa yang terjadi hari ini soal pokir, saya sudah tidak mau mengulangi. Sudah barang buat saya. Saya 27 tahun anggota dewan. Saya jadi ketua fraksi, saya jadi ketua panitia anggaran, saya jadi ketua komisi 3. Semua saya lewati. Bahkan saya duduk di Sario. Jadi buat saya, apa yang disampaikan oleh teman-teman terhadap regulasi, barang buat saya sudah membuat saya muak. Sudah tidaklah perlu kita harus menjadi sebagai guru besar atau akademisi memberi pembelajaran pada forum ini. Yang terpenting rakyat itu mendengar apa yang sebenarnya terjadi di eksekutif dan legislatif. Nah, kalau ada asumsi bahwa ada skenario, ada gubernur bayangan, ini yang memperkeruh suasana Gorontalo. Yang jadi saya dalam topik saya coba menengok ke sebelah kanan. Saya inginkan Gorontalo bersatu, kuat dan maju. Indonesia dalam rangka meraih Indonesia emas. Gorontalo yang saya minta untuk meraih Gorontalo emas. Tetapi hari ini antara eksekutif dan legislatif, saya mencoba menelpon ketua fraksi Partai Golkar, Saudara Pikran Salilama, meledak-ledak di telepon sama saya. Katanya dia sampai buang-buang meja di hadapan eksekutif. Mana kehadirannya dia di sini? Mana? Saya sampai telepon ketua DPD 1, Pak Rusli. Jangan Pak Rusli terjebak dengan peristiwa yang dipampang oleh koran. Ada 3 fraksi Golkar terpampang di situ. Dan tidak ada satupun fraksi Partai Golkar yang mengklaim. Nah, saya kira ini perlu kita renungi. Jangan antara pahamkan dengan Pak Rusli
dibuat jurang pemisah, dibuat seperti Gorontalo ini menjadi kacau. Saya orang Gorontalo yang tidak suka jadi kacau Gorontalo. Paham kalau baik, Pak Rusli orang baik. Tetapi kalau ada SKPD yang cari muka, saya tahu SKPD yang ada di Provinsi Gorontalo semua. Jangan hanya cari muka, jangan munafik. Oleh karena itu Pak Hadi, malam ini saya sebenarnya kecewa ketidakhadiran eksekutif. Baru PLH, Sekda tidak mau hadir di tempat ini. Apalagi, tidak definitif, pasti tidak definitif. Tapi jangan diberi jabatan 3 bulan. Saya dengar ada aturan regulasi yang mengatur. 2 minggu PLH, 3 bulan PLT, baru job bidding, baru akan jadi ada sekda baru. Andaikan orang ini baik, harus hadir dia minta maaf kepada fraksi, kepada Forum Demokrasi Gorontalo. Minta maaf. Atas 5 kali saya telepon dia tidak angkat. Dan kalau dia tidak minta maaf kepada Forum Demokrasi Gorontalo, kita bikin acara yang lebih besar. Jangan-jangan orang ini yang pemecah belah terhadap Rusli dan Hamka yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya kecewa. Saya mengharapkan bahwa agar menjernihkan informasi antara eksekutif dengan legislatif. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adhan dan apa yang disampaikan oleh Pak Erwin. Ini kita jernihkan di tempat ini. Ini meja bundar ini saya ciptakan untuk menjernihkan. Untuk menjernihkan suasana kondusif di Gorontalo. Tetapi kalau ada yang tidak mau datang, tidak mau jadi kondusif, ada apa? Kita perlu pertanyakan Pak Hadi. Itu yang tercecer yang saya tidak sempat diangkat oleh teman-teman. Kalau cuma soal regulasi sudahlah. Pokir ini cuma tinggal baku ganti kulit casing. Semua tahu. Ini dan aspirasi. Si Pak Jabil aja sudah mulai buat apa lagi mau bicara tentang persoalan regulasi tentang pokir. Udahlah. Kita di tempat sini saya kira intinya hanya ingin mempersatukan apa yang terjadi di luar yang tidak baik. Saya kira ini Pak Hadi, harapan saya. Dan kalau boleh Pak Erwin, saya titipkan kepada saudara sebagai ketua fraksi Partai Demokrat yang gentleman malam ini. Titipkan kepada Forum Demokrasi Gorontalo ingin bertemu dengan gubernur. Dalam 1x24 jam kami minta informasi dari Pak Erwin. Apakah kami diterima atau tidak? Terhadap persoalan yang terbicarakan yang sampai tidak ada kehadiran eksekutif di tempat ini. Terima kasih Pak Erwin. Selamat hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan saya ketidakhadiran karena ada halangan yang jelas. Saya dijawab Pak, kalau ada halangan, hargai saya orang tua Pak. Saya lebih tua dari dia. Saya lebih tua dari dia. Kalau ada halangan, tolong telepon saya, tolong WA saya, bahwa saya baru pindah rumah. Katanya Pak Jabir baru pindah rumah. Ya. Saya titip Pak Erwin. Tadinya saya sudah bisikin sama Pak Adhan. Tolong Pak Adam saya titipkan. Saya titip. Terima kasih. baik. Siap.